Assalamualaikum, my friend. Saya suka dengan panggilan friend. Kenapa? Karena love and care itu mother, ya kan? Yang mencintai dan yang merawat Anda itu mother. Nah, kalau yang love and feel itu siapa? Ayah atau bapak. Jadi kalau bicara bapak, yang ada adalah cinta dan keberanian. Itu. Kalau cinta dan pertolongan itu sister. Jadi saudara perempuan Anda itu adanya cinta dan pertolongan. Nah, kalau cinta dan keberanian, fight, itu brother. Jadi yang punya cinta dan punya keberanian itu saudara laki-laki. Nah, ini yang paling komplit nih. Cinta, care, ya, merawat Anda, feel, keberanian Anda, help, pertolongan-pertolongan, fight, keberanian, ya, itu friend. Jadi komplit kan, friend kan. Oke, teman-teman, kita akan ngomongin negara nih. Pusing pak, nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing. Kita itu orang-orang penggemar karakter dan pencari ilmu. Jadi otak kita itu lebar. Udah kerja masih bisa mikir lah. Udah ngaji masih bisa mikir lah. Buat apa pak? Ya biar tahu lah negara kita seperti apa sih. Itu aja, udah selesai. Nggak usah ikut-ikutan demo, nggak usah ikutan macam-macam. Dikira kita nggak ngerti pak. Kita ngerti. Begini ceritanya. Mengamati penerimaan negara yang tidak pernah bisa melebihi biaya-biaya negara, ya kan? Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, selalu tidak bisa menutupi biaya-biaya APBN ekspor, selalu lebih kecil daripada impor. Malu nggak? Malu dong. Coba kita lihat, kita bandingkan. Yang ekspornya lebih gede dari impor itu siapa saja, negara mana aja? China lebih gede loh ekspornya loh. Jerman, Singapura, ya kan? Rusia, Belanda. Yang sering lebih besar itu adalah Norwegia, Irlandia, Arab Saudi. Kita tahu aja. Berarti kan kita tidak lebih baik dari mereka. Kita, Indonesia, yang tidak bisa menutup pengeluaran negara. Ada apa sebenarnya? Gampang saja, gampang nih, gampang teman-teman. Ibarat hancurnya perusahaan swasta, keuangan maupun non keuangan, itulah cerminan bagaimana pembesar-pembesar kita mengelola negara.
termasuk budaya kita juga. Koperasi, leasing, bank. Tapi kalau bank ini sedikit ini, walaupun banyak yang tutup, tapi itu langsung cepat. Perusahaan-perusahaan, bukan karena nggak ada nasabah, bukan karena nggak ada konsumen. Konsumen banyak, nasabah banyak. Bukan karena potensi nggak ada pendapatan, enggak. Potensi pendapatan ada, banyak. Tapi tagihan masuk tidak sampai ke kantor, dimanipulasi oleh karyawannya sendiri. Mau bukti? Berikut adalah contoh-contoh perusahaan yang mengalami kejatuhan, kerugian besar, atau kepailitan akibat hasil tagihan atau dana perusahaan dicolong, digelapkan oleh karyawannya sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, ini saya sebutkan sebagian saja. Dari tahun 2021 sampai 2025. Dan ini cukup sering terjadi di Indonesia. 1. Distributor farmasi di Jember tahun 2021. Seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan senilai 1,7 miliar dengan modus membuat nota fiktif, nota palsu teman-teman, pemesanan, penjualan peralatan-peralatan farmasi selama 4 bulan aja, itu sudah mengantongi mencuri uang 1,7 M. Akhirnya arus kas perusahaan terganggu. Kedua, kasir bank Sambas. Sambas ini Kalimantan Barat. Saya pernah ke sana. 2021 menilap uang nasabah 2,5 miliar satu orang ini untuk keperluan trading. Modusnya ambil uang di mobil layanan gerak. Jadi bank itu punya mobil layanan, itu petugas kan ngisi ATM, nah di situ diambil. Yang ketiga, perusahaan ekspor ikan di Makassar tahun 2025. Karyawan mencuri uang perusahaan 800 juta untuk judi online, untuk pinjaman online. Curi uang yang ada di tasnya itu di mobil, saat bosnya lengah diambil. Yang keempat, minimarket di Gorontalo 2021. Pegawai menggelapkan ratusan juta. Caranya nota fiktif. Jadi uang yang diterima tidak dimasukkan di input komputernya, dia ambil sendiri. Jadi nggak masuk ke laporan uangnya. Yang kelima, perusahaan interior. Karyawan nekat membawa kabur uang tagihan dari pelanggan. Teman-teman, kalau di Makassar aja bisa berbuat begitu, apalagi yang di Jakarta ya. Yang keenam, perkebunan kelapa sawit tahun 2025. Kasir gelapkan uang gaji karyawan 1 miliar.
Untuk apa? Untuk judi online. Yang ketujuh, koperasi simpan pinjam di Nganjuk. Nah, ini yang juru tagihnya tidak setorkan uang hasil tagihannya. Jadi dia tumpuk sampai belasan juta. Koperasinya rugi. Kalau dilihat dari ketujuh contoh tadi, ini yang contoh ya. Kejadiannya masih banyak sekali. Ini baru 2021 sampai 2025 aja. Modus-modusnya itu adalah manipulasi faktur-faktur, kwitansi, nota ya, nota palsu, penggelapan uang tagihan tadi, dapat tagihan dari pelanggan, uangnya dikantongi sendiri sama karyawannya, data karyawan palsu tadi, yang uang gaji karyawan itu, manipulasi sistem, jadi tidak memasukkan uangnya ke dalam sistem tapi dikantongi sendiri. Jadi kesimpulannya ini, kesimpulan saya nih, saya yakin 99% kebocoran penghasilan negara itu dan membengkaknya biaya negara itu modusnya mirip-mirip kayak tadi. Profesor Sumitro Jayahadikusumo kritik secara historis ini, dulu ini udah lama. Jadi dia mengamati data 1970 sampai 1990. Berapa tahun tuh? 20 tahun. Kesimpulannya ini tentang apa? Jadi dana yang dianggarkan negara dibanding realisasinya, selisihnya itu aja, dia matikan gampang. Itu 30% bocornya. Kesimpulannya Pak Sumitro. Nah, kenapa sampai bocor? Satu, dikorupsi. Yang kedua, pemborosan. Pemborosan ini bukan pemborosan yang tidak disengaja. Istilahnya, istilah kerennya itu di markup. Jadi anggaran mesin gitu 1 juta jadi 2 juta, itu contohnya. Jadi pemborosan itu, biaya bensin, perjalanan dan lain-lain itu ya. Kemudian kebocoran dana yang disalahgunakan, harusnya untuk sumbangan Pak yatim piatu dimakan sendiri, itu contohnya. Penelitian berdasarkan data loh ini loh. Jadi selisih tadi antara yang dianggarkan sama realisasinya. Nah, penelitian Pak Sumitro ini sering digunakan oleh banyak tokoh-tokoh yang melanjutkannya, termasuk KPK. KPK, Komite Pemberantasan Korupsi, itu justru menyimpulkan 40% uang yang bocor itu 40%. Jadi kalau negara menghasilkan 100 M atau 1000 triliun, itu yang 40% itu hilang, lenyap. Dan anaknya sendiri, yaitu Pak Presiden Prabowo, itu like father like son, seperti ayah seperti anaknya, menganut pahamnya Pak Sumitro bahwa sumber-sumber kebocoran itu adalah korupsi dan pemborosan. Di sini antara lain contoh ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membentuk Danantara antara lain. Di samping Pak Prabowo juga keras terhadap korupsi. Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,
itu lembaga yang independen, itu mengelola uang-uang BUMN. Saya juga kepikiran selama ini loh dari dulu, ini BUMN kalau untung duitnya diapain ya gitu. Sementara laporannya banyak BUMN yang rugi. Kembali, ini tidak terlalu rumit, kita yang penting tahu aja bahwa kebocoran-kebocoran negara yang membuat bangsa Indonesia semakin miskin itu sebabnya adalah korupsi dan kebocoran-kebocoran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.